Salam damai, apa kabar teman-teman Youth? Kita bertemu lagi dalam Youth for Christ, Kamis 15 Desember 2022 bersama dengan saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Renungan kita hari ini yang akan mengajak kita untuk berpikir untuk hidup sebagai Youth for Christ diberi judul Egaliter dari Galatia 3 ayat 23 sampai 29. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mau terus belajar. Berbicaralah kepada kami dalam bahasa yang dapat kami mengerti supaya kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin hidup bertumbuh dalam iman. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Oke teman-teman Youth, Galatia 3 ayat 28 nats kita mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ada seorang tokoh, Martin Luther King Jr. Dia adalah pendeta dan aktivis hak-hak sipil Amerika Serikat yang berjuang menentang rasisme semasa hidupnya. Dia memimpikan Amerika Serikat dan tentunya dunia bebas dari pembedaan manusia menurut warna kulit dan status sosial. Nah, perjuangannya ini demi terwujudnya masyarakat yang egaliter. Apa maksudnya? Di akhir pidatonya yang terkenal, I have a dream, yang disampaikan di Lincoln Memorial pada tahun 1963, ia menyinggung kata-kata Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 28 ini. Kata-kata itu begitu kuat dan mempengaruhinya secara positif. Nah, di tengah tantangan ajaran palsu untuk hidup menurut hukum Taurat dan juga pengaruh sistem budak Yunani Romawi, Paulus menjelaskan nih, keutamaan Kristus itu sebagai landasan hidup beriman. Jadi yang paling utama itu adalah Kristus ya, buat hidup beriman. Bagi Paulus, Kristus itu menyatukan orang-orang yang berbeda, dari strata sosial yang berbeda juga, dan merobohkan dinding pemisah dan stratifikasi dalam tatanan hidup masyarakat. Jadi di dalam Kristus dan anugerahnya, semua orang tuh sama di hadapan Allah. Dia menggambarkan sebuah masyarakat utopis ideal yang hidup bersama di bawah langit yang sama. Cita-cita ini dipengaruhi oleh kosmopolitanisme. Apa kosmopolitanisme? Ini sebuah gagasan ya, gagasan filosofis yang populer di Kekaisaran Romawi awal, yaitu ini keyakinan bahwa semua orang adalah warga kosmos pertama dan penting. Keren ya, kosmopolitanisme. Asal-usul kosmik bersama ini menghubungkan semua orang satu sama lain dengan yang ilahi. Dan ini menunjukkan bahwa semua orang dapat hidup dalam masyarakat yang bersatu daripada dia terbagi-bagi menjadi komunitas etnis dan geografis yang berbeda. Nah, teman-teman kaum muda, Youth, hidup dalam kebersamaan dan merayakan perbedaan sebagai perwujudan iman kepada Kristus itu adalah gambaran yang indah untuk membangun sebuah komunitas yang damai. Kita perlu nih mengambil peran dan tanggung jawab untuk mengupayakannya dalam tentu saja kapasitas kita masing-masing ya, kita nggak sama. Jadi pertanyaannya begini, apa sih dampaknya ketika seseorang hidup dalam kesatuan di dalam Kristus? Coba lihat renungan yang tadi barusan. Apa sih dampaknya? Yang kedua, apa sih peran kita yang telah, sedang, dan akan dilakukan, dipikirkan, diputuskan untuk menghadirkan kehidupan yang egaliter. Egaliter itu bukan sama. Jadi misalnya saya dapat 2 coklat, seorang anak kecil bayi dikasih 2 coklat. Itu bukan egaliter. Egaliter tuh sesuai dengan kebutuhan. Nah, mari kita bersama berdoa.
Bapa di surga, kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang egaliter, yang tidak membedakan orang lain, yang mengerti kebutuhan setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Sehingga kepekaan itu membuat kami dapat memenuhi kebutuhan orang lain yang juga membutuhkan Kristus melalui kami. Pakailah kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, jangan biarkan pikiran-pikiran yang ditanamkan sejak kecil pada kami oleh siapapun membuat kami membentengi hidup berhadapan dengan setiap orang yang berbeda dari kami. Sebaliknya, beri kami kesempatan untuk belajar menerima perbedaan di tengah-tengah keragaman yang ada. Mampukan kami hidup damai, rukun, sekalipun kami berbeda. Dan menerima perbedaan sebagai sebuah keindahan. Dalam Kristus yang menolong kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.